ini di mata kuliah Bahasa Indonesia, saya mau menjelaskan tentang teks negosiasi. Tahu nggak sih teks negosiasi itu apa? Jadi, teks negosiasi itu adalah sebuah pembentukan interaksi sosial, baik lisan maupun tulisan, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda melalui proses tawar-menawar, kemudian dan perundingan hingga diperoleh keputusan bersama yang saling menguntungkan. Nah, jadi proses teks negosiasi itu adanya dua pihak atau dua orang. Yang satu menjadi pembeli dan yang satunya lagi bisa menjadi penjual gitu. Nah, teks negosiasi jika tidak ada keputusan bersama atau tidak ada kesepakatan tidak akan berhasil gitu. Nah, selanjutnya pengertian teks negosiasi merupakan yang mendeskripsikan proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih melalui dialog atau perundingan dengan tujuan mencari jalan tengah dan menghasilkan kesepakatan bersama yang memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, teks negosiasi itu proses adanya tawar-menawar. Jadi jika tidak ada tawar-menawar itu tidak bisa dibilang teks negosiasi. Jadi adanya penegoan. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri proses dari teks negosiasi. Yang pertama, itu melibatkan minimal dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang satu kepentingan untuk membeli kebutuhan, misalnya tukang sayur dan pembeli. Jadi mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Yang satu menjual agar dapat keuntungan dan yang satu membeli agar untuk memasak gitu ya. Nah, yang kedua itu berisi proses tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan. Nah, pokoknya teks negosiasi itu diadakan tawar-menawar. Jadi jika tidak ada tawar-menawar seperti tadi, itu nggak bakal ada keputusan bersama. Contohnya kayak gini, Bu, itu harga bajunya berapa? Gitu kan. Nah, si penjual menjawab, ini harganya 100.000 Pak, gitu. Nah, misalkannya pembelinya itu menjawab lagi, Bu, kok mahal banget sih? Bisa nggak kalau 50.000 aja, gitu. Nah, sampai akhirnya ada kesepakatan antara dua belah pihak, si pembeli dan si penjual. Paham? Nah, di sini juga ada ciri-ciri lain, yaitu menjadi sarana untuk mencari jalan tengah atau persetujuan. Misalnya kalau misalnya nggak ada jalan tengah antara tawar-menawar itu, kalian bisa cari untuk toko lain. Kayak contohnya, bajunya masih mahal Pak, saya budgetnya segini, saya budgetnya cuma 50.000, saya mau cari tempat lain dulu ya. Nah, begitu boleh ciri-cirinya. Nah, yang kedua di situ memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi negosiasi itu juga harus ada harganya gitu. Jadi kalau misalnya hanya kepentingannya buat si pembelinya aja, dia cuma mikirin budget dia, tapi rugi untuk si penjual, nggak bisa gitu. Itu nggak dinamakan negosiasi. Nah, selanjutnya ciri-cirinya mengarahkan ke tujuan praktis, bukan teoretis semata. Gitu. Jadi arahnya untuk satu tujuan aja, untuk membeli hasilnya dan menjual hasilnya. Nah, di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ciri-ciri strukturnya ada orientasi. Pada bagian ini biasanya terdapat salam, sapaan, dan kalimat pembuka yang menjadi dasar awal dimulainya proses negosiasi atau tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi struktur yang pertama itu tadi apa? Orientasi. Orientasi itu apa? Pembuka. Ya, pembuka. Jadi kalau misalnya kalian ada tawar-menawar, pasti kalian assalamualaikum, permisi Kak, gitu kan, atau permisi Ibu, gitu. Itu termasuk
unsur struktur yang pertama. Nah, yang kedua ada pengajuan atau permintaan. Pada bagian ini, pihak pertama menyampaikan keinginan yang ingin didiskusikan lebih lanjut dalam proses negosiasi. Nah, pengajuan permintaannya itu biasanya ada pada si pembeli, bukan penjual gitu. Jadi permintaan, "Nah, ini boleh nggak sekian?" gitu. "Nanti Bu, boleh nggak kalau saya belinya segini?" Itu suatu permintaan atau pengajuan. Nah, yang ketiga, struktur teks negosiasi, yaitu apa? Penawaran. Selanjutnya di sini ada macam struktur. Struktur dapat bervariasi tergantung konteks dan jenis negosiasinya, seperti negosiasi jual beli, kerjasama, dan lain sebagainya. Jadi negosiasi itu nggak hanya ada pada pembeli dan penjual gitu, tapi ada pada kesepakatan kerjasama. Misalnya, contohnya di suatu daerah itu ada Karang Taruna. Nah, kalian lagi rapat gitu, lagi diskusi. Nah, salah satunya berpendapat ini berbeda. Misalnya, saya maunya ngambil wilayah yang ini, tapi salah satunya ada yang bilang, kamu ini aja gitu. Itu salah satu macam strukturnya. Nah, di sini ada contoh dari contoh sederhana dari penjual dan pembeli di pasar. Contohnya saya bacakan. Di sini pembeli berbicara, "Pak, berapa harga sekilo mangga ini?" Dan si penjual menjawab, "15.000 Bu." Pembeli, "Boleh kurang tidak Pak?" Gitu. "Bagaimana kalau 12.000?" Itu kan masih wajar ya, jadi boleh-boleh aja. Nah, penjualnya, "Waduh, berat nih Bu. Ini mangga bagus-bagus, 14.000 aja ya Bu." "Boleh deh Pak." Tapi si penjualnya mau, karena itu ada kesepakatan berdua. Jadi nggak hanya untung di pembeli dan tidak hanya untung pada penjual. Nah, di sini ada juga contoh negosiasi jual beli untuk transaksi online. Nah, sekarang kan banyak ya, kayak jual beli online, kayak aplikasi Shopee, Tokopedia, atau TikTok yang lainnya gitu ya. Nah, kalian kan biasa beli nih pasti di Shopee. Nah, pembeli pasti menjawab gini, "Selamat malam Mas, Mbak, saya lihat jaket parka warna hitam di feed Instagram. Apa masih restock?" Nah, penjualnya menjawab, "Selamat malam Mas, jaket parka itu masih ada, harganya bagus, 150.000, bahan cotton kanvas, kualitas bagus." Nah, di sini kalian bisa lihat lah dialognya ya. Untuk contohnya, kesimpulan dari teks negosiasi itu apa? Merupakan bentuk komunikasi atau interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak, atau bisa lebih memiliki kepentingan yang berbeda. Proses negosiasi melalui tahapan yang terstruktur, yaitu orientasi pembukaan, kemudian pengajuan permintaan, penawaran tawar-menawar, persetujuan kesepakatan, dan penutup. Dengan struktur ini, negosiasi bertujuan menemukan solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution agar masalah dapat diselesaikan secara bersama-sama dan hubungan antar pihak tetap terjaga baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan sekarang saya mau bertanya. Jadi aku ambil 2 orang aja untuk dialog. Nah, 2 orangnya aku ambil dari tebak-tebakan. Jadi saya menjelaskan tentang teks negosiasi. Siapa yang tahu pengertian dari teks negosiasi? 1 orang. Yang nanya. Teks negosiasi adalah suatu kejadian di mana ada 2 pihak, yaitu penjual dan pembeli, terjadinya tawaran dari salah satu pihak, yaitu pembeli kepada penjual. Ini yang jawab Pak Bupati. Bukannya di rumah ya, kalau di sini langsung kita. Nah, yang kedua, aku mau tanya lagi.
Tadi teks negosiasi ada beberapa macam struktur. Ada struktur. Nah, apa aja? Sebutkan 3 strukturnya apa aja. Ayo, udah sini. Pokoknya yang tadi yang jelasin ada macam-macam. Sebutin 3 aja. Sebutin. Aku kasih keringanan deh, Mbak. Sulit. Siapa namanya? Di rumah ya. Nah sekarang 2 orang, tadi kan Nadia udah, kita udah, berarti 2 orang yang mau jadi, yang menyontohi jadi menjual sama pembeli. Bebas ya, jual kerudung, jual apa, terserah. Ayo siapa? Cowoknya lu maksudnya udah diem aja. Siapa namanya? Maju. Sama ini. Ayo, ini ya udah namanya. Kita sama. Ayo jangan sama. Di sini kalian contohin jadi penjual dan pembeli. Terserah mau jual sayuran, mau jual baju, mau jual peralatan rumah tangga, bebas. Asal ada tadi strukturnya orientasi, tanggung jawab dan kesepakatan. Nah itu salah satu dan penjelasan untuk teks negosiasi. Di kelas kalian sudah bahas belum teks negosiasi? Mungkin next kelasnya. Itu aja dari saya. Alifiyah Alhamdulillah ini dari program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.